Halo semuanya, langsung aja kita mulai ya. Hari ini kita bakal membedah tuntas laporan keuangan kuartal pertama tahun 2026 dari PT Pan Brothers Tbk, atau yang biasa kita pantau lewat kode saham PBRX. Buat kalian yang ikutin, pasti tahu kalau perusahaan ini baru aja ngelewatin masa-masa super berat alias restrukturisasi utang. Nah, laporan Q1 2026 ini beneran krusial banget. Kenapa? Karena ini ibarat ujian kelulusan sesungguhnya pasca restrukturisasi. Lewat pembedahan kali ini, kita bakal bongkar data faktualnya buat ngejawab satu pertanyaan besar. PBRX ini udah beneran sehat atau jangan-jangan masih sakit? Pertanyaan paling mendasar yang harus kita pegang selama analisis ini adalah, mampukah PBRX berdiri sendiri tanpa bantuan restrukturisasi? Jadi gini, kalau kita kilas balik ke 2025, laporan keuangan mereka itu kelihatan terselamatkan banget sama keuntungan satu kali, atau time of gains dari penyelesaian utangnya. Ya, angkanya emang cantik di permukaan, tapi ingat, itu bukan duit hasil jualan baju. Nah, kuartal pertama 2026 ini beda. Semua efek bantuan pembukuan itu udah dicabut. Jadi ini beneran pertama kalinya kita bisa ngelihat mesin operasional asli mereka. Pertanyaannya, mampukah bisnis inti mereka bertahan? Yuk kita bedah buktinya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Sinyal laporan laba rugi. Kita bakal cari di mana tunas-tunas hijau pertumbuhan ini mulai muncul. Nah, ini dia sinyal positif pertama kita. Coba perhatikan, penjualan PBRX naik dari 51,7 juta dolar AS di Q1 2025 tembus ke 57 juta dolar AS di Q1 2026. Berarti ada pertumbuhan lebih dari 5 juta dolar secara year over year. Gede loh ini. Dan ingat, ini bukan angka fiktif. Ini duit beneran dari pesanan klien global yang mulai percaya lagi sama kapasitas produksinya Pan Brothers. Pertumbuhan penjualan kayak gini tuh ibarat fondasi utama buat cerita pemulihan bisnis manapun. Dan ngelihat angka ini mulai menghijau, ngasih harapan yang kuat banget buat kelangsungan operasional perusahaan. Tapi, poin yang nggak kalah penting itu soal efisiensi. Percuma kan jualan banyak kalau biayanya juga bocor di mana-mana. Ternyata, margin kotor mereka juga naik loh, dari 7,8% di Q1 2025 jadi 8,5% di Q1 2026. Mereka memang sempat nyebutin soal strategi selektif ini, di mana mereka mulai pilih-pilih pesanan yang ngasih margin lebih sehat. Yang bikin makin salut, di saat yang sama, beban operasional mereka juga sukses ditekan sampai turun 5,5 juta dolar. Bayangin aja, margin naik, pengeluaran ditekan besar-besaran. Ini bukti nyata kalau strategi efisiensi mereka tuh nggak cuma manis di atas kertas, tapi beneran tereksekusi mulus di lapangan. Tapi ya kita juga harus realistis nih ngelihat hasil akhirnya. PBRX nyatanya masih mencatatkan rugi bersih sekitar 1,59 juta dolar untuk kuartal ini. Pasti banyak yang mikirin, loh tadi katanya penjualan naik, margin naik, operasional juga hemat, kok ujung-ujungnya masih rugi? Memang kalau disandingin sama Q1 2025, labanya seolah terjun bebas. Tapi ingat yang kita bahas di awal tadi, di Q1 2025 mereka punya pendapatan lainnya sebesar lebih dari 102 juta dolar dari hasil restrukturisasi, bukan dari jualan. Nah, tanpa efek kamuflase 102 juta dolar itu, rugi 1,59 juta dolar ini justru adalah potret paling otentik dari kinerja mereka sekarang. Ini sama sekali bukan langkah mundur kok, malah ini titik awal yang sangat jujur dan transparan buat kita nilai ke depannya. Lanjut ke bagian kedua, kita akan bedah neraca keuangannya. Waktunya cek realitas posisi aset dan utang perusahaan. Kita intip sisi asetnya dulu ya. Total aset PBRX ini ada sedikit kenaikan nih. Dari 208,9 juta dolar di akhir 2025, jadi 213,5 juta dolar di akhir Maret 2026. Yang cukup menarik, persediaan bersih mereka pelan-pelan naik. Tapi jangan keburu mikir negatif kalau barangnya numpuk nggak laku ya. Dari data yang ada, ini ternyata karena mereka lagi rajin bersihin stok-stok lama yang udah usang dan menggantinya sama bahan baku baru yang lebih fresh buat menuhin pesanan 57 juta dolar tadi. Ini tanda perputaran barang yang jauh lebih sehat dan nunjukin mesin operasionalnya makin lancar. Tapi seiring membaiknya aset, kita nggak bisa nutup mata sama gajah besar di dalam ruangan ini. Yap, beban utang jangka panjang. Angkanya super masif loh, nyentuh lebih dari 108 juta dolar. Ini terdiri dari pinjaman sindikasi lebih dari 51 juta dolar, obligasi 30 juta dolar, dan pinjaman bank 6,4 juta dolar. Memang sih berkat restrukturisasi, utang ini udah disulap jadi berjangka panjang. Tapi tetap aja, ini utang beneran yang bikin mereka harus rajin bayar bunga jutaan dolar tiap kuartalnya. Perusahaan mungkin bisa napas lega sedikit sekarang, tapi ransel beban seberat 108 juta dolar ini masih harus mereka pikul terus selama masa pemulihan. Dan efek domino dari beban masa lalu itu paling kerasa pas kita lihat ekuitas mereka.
Coba lihat defisit saldo labanya, minus 280,6 juta dolar. Ini benar-benar akumulasi kerugian yang parah, terutama efek dari masa sulit di tahun 2024. Ibaratnya nih ya, butuh laba berturut-turut selama bertahun-tahun cuma buat bikin angka ini balik ke titik nol. Tapi ya, kembali lagi, ini adalah bekas luka masa lalu yang saat ini lagi berusaha keras disembuhkan sama pihak manajemen. Terus pertanyaan logisnya, kalau defisitnya sampai 280 juta dolar, kok bisa total ekuitas mereka secara pembukuan masih positif di angka 58 jutaan dolar? Jawabannya ada di instrumen Dewa Penolong yang namanya obligasi wajib konversi atau OWK senilai 156,6 juta dolar. Simpelnya, ini tuh utang dari kreditur hasil damai PKPU kemarin yang dicatat sebagai ekuitas karena ujung-ujungnya bakal diubah jadi saham. Kalau OWK ini nggak dihitung, aduh, ekuitas PBRX ini bakal nyungsep ke zona negatif yang dalam banget. Jadi, OWK inilah sabuk pengaman utama yang nahan nyawa keuangan mereka supaya tetap stabil hari ini. Oke, kita melangkah ke bagian ketiga, titik terang arus kas. Nah, disinilah denyut nadi kehidupan perusahaan benar-benar mulai kerasa lagi. Coba deh kalian perhatiin baik-baik angka yang satu ini, plus 85.618 dolar. Di tengah lautan laporan keuangan yang mainnya ratusan juta dolar, angka 85.000 ini kelihatannya kecil banget ya, kayak remahan aja. Tapi jangan salah sangka loh, secara psikologis dan operasional, angka ini berbobot banget. Kenapa? Karena ini adalah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi. Artinya, setelah dipakai buat beli bahan baku, bayar gaji ribuan karyawan, dan ngurus operasional lainnya, bisnis inti mereka beneran bisa nyetak uang kas bersih yang positif. Ini tuh bukti secerca harapan yang beneran nyata. Biar makin kerasa betapa berharganya angka 85.000 dolar tadi, mari kita bandingin sama kuartal 1 tahun lalu. Kontras banget. Di Q1 2025, kas operasi mereka berdarah-darah, minus 8,4 juta dolar. Mesin bisnisnya ngebakar uang. Dan sekarang, di Q1 2026, posisinya berbalik arah jadi positif 85.000 dolar lebih. Loncatan dari minus 8 juta ke angka positif ini ngebuktiin satu hal. Strategi manajemen buat fokus ke order yang berkualitas itu nggak cuma omong kosong, tapi beneran ngasih hasil positif yang nyata di lapangan hari ini. Tentunya kita harus lihat gambaran utuhnya ya. Uang real yang masuk dari kantong pelanggan itu sebenarnya kuat banget, mencapai 62,3 juta dolar. Cuma kalau kita lihat kas di akhir periode, angkanya sedikit turun ke 13,2 juta dolar. Nah, kemana perginya kas tersebut? Sebagian dipakai buat hal yang produktif, yaitu beli aset tetap sekitar 1,2 juta dolar biar pabrik tetap gaspol. Tapi sayangnya, mereka juga kena imbas dari selisih kurs mata uang asing yang bikin rugi minus 1,27 juta dolar. Intinya, kas memang sedikit keiris buat operasional, tapi fondasi mesin pencari uangnya udah kelihatan makin mantap. Ada satu kalimat yang pengen saya garis bawahi di sini. Arus kas operasi positif adalah tanda kehidupan yang paling ditunggu investor. Kalau kita lagi ngebedah perusahaan yang lagi berjuang bangkit dari keterpurukan, ingat ya, laporan laba rugi tuh bisa dipoles sana-sini, tapi uang kasnya tadi bank gak bakal bisa bohong. Fakta bahwa mereka bisa ngasilin duit tunai murni dari keringat operasionalnya sendiri, itu adalah validasi yang luar biasa dan penuh harapan bahwa bisnis garmen mereka ini mulai nemuin pijakannya lagi. Masuk ke bagian keempat, 3 resiko utama. Anggap saja ini bom waktu yang harus terus dipantau perkembangannya dengan hati-hati. Ini dia 3 resiko krusial yang wajib masuk radar kewaspadaan kita. Pertama, beban keuangan. Biarpun utang udah direstrukturisasi, mereka tetap harus ngeluarin sekitar 2,4 juta dolar per kuartalnya cuma buat bayar beban keuangan dan bunga. Ini lumayan ngegerus margin loh. Resiko kedua, ancaman tarif Amerika Serikat. Sebagai perusahaan pengekspor garmen, PBRX sangat sensitif sama isu makroekonomi dan geopolitik, apalagi soal kebijakan tarif dagang dari AS yang notabene salah satu pasar terbesar mereka. Dan yang ketiga, ini nih yang krusial, resiko dilusi dari obligasi wajib konversi tadi. Yuk kita kupas sedikit mekanika risiko dilusi OWK ini, karena ini ngaruh banget ke struktur masa depan kepemilikan. Dari dokumen yang ada, OWK senilai 156 juta dolar tadi punya hak istimewa buat diubah jadi maksimal 26,3 miliar lembar saham baru, dan proses konversinya mulai berjalan dari akhir tahun 2026. Masalahnya, jumlah saham beredar PBRX sekarang aja cuma sekitar 21,4 miliar. Bayangin, kalau krediturnya ngekonversi semua OWK-nya, jumlah saham di pasar bakal berlipat ganda, dan porsi kepemilikan kalian sebagai investor saat ini bisa langsung susut atau terdilusi sampai 55%.
Ini memang hal yang sangat wajar pasca restrukturisasi, tapi tetap wajib banget dimasukin ke hitungan strategi jangka panjang. Sampai di bagian kesimpulan. Jadi, sebenarnya ini tuh murni cerita turnaround yang solid, atau mending kita wait and see dulu aja? Mari kita rangkum temuan pembedahan kita hari ini seobjektif mungkin. Di sisi positifnya, kita bisa lihat dengan jelas penjualan real naik secara tahunan, efisiensi berjalan luar biasa sukses dengan margin yang lebih tebal, dan beban operasi yang jauh menyusut. Plus, yang bikin lega, arus kas operasi udah balik positif. Bisnis inti mereka benar-benar bernafas kembali. Tapi di sisi negatifnya, secara teknis mereka masih berdarah alias mencetak rugi bersih, panggulan utang jangka panjang warisan masa lalunya masih super berat, dan jangan lupakan ancaman struktural dari dilusi konversi OWK di masa depan. Jadi, kalau boleh ditarik benang merahnya, PBRX ini jelas merupakan cerita pemulihan alias turnaround berjangka menengah dan pastinya bukan instrumen buat kalian yang nyari profit instan dalam waktu singkat. Manajemen udah ngebuktiin kemampuan mereka mengeksekusi strategi efisiensi dengan komitmen yang sangat solid. Pemulihan ini emang butuh waktu dan kesabaran ekstra, tapi tunas-tunas pertumbuhan yang mekar di kuartal pertama 2026 ini udah jadi bukti kuat kalau mesin perusahaan ini masih sangat bisa diandalkan dan sedang melaju lurus ke arah yang lebih cerah. Nah, sekarang saya mau balikin pertanyaannya ke kalian nih. Setelah ngelihat bukti perbaikan dan deretan risiko yang udah kita bedah tuntas tadi, gimana strategi kalian? Apakah kalian tipe yang santai dan mulai akumulasi pelan-pelan sambil percaya sama proses panjang kali turnaround ini? Atau malah ngerasa mending wait and see dulu sampai laporan laba bersihnya bener-bener hijau merona? Coba share strategi kalian di kolom komentar ya. Dan sebelum kita berpisah, disclaimer wajib. Semua pembedahan data hari ini murni ditujukan buat edukasi ya, bukan rekomendasi atau ajakan buat beli dan jual saham tertentu. Selalu pastikan kalian ngelakuin riset mandiri. Terima kasih banyak udah belajar bareng saya hari ini. Tetap jeli lihat peluang dan sampai ketemu lagi di analisis super komprehensif selanjutnya.